Shalom generasi dahsyat. Katakan shalom. Haleluya. Dimanapun kita pada malam hari ini, dari pulau manapun, dari kota manapun, kita berkumpul malam hari ini untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Untuk kami memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari yang di rumah kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Engkau hadir bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Haleluya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Come on. Di rumah, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga, bumi datang bersatu, Sembah puji namamu, haleluya. semesta bersuka bersama dengan surga. Yang di rumah, malam hari ini bersama dengan kita memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, Melawat setiap lawan kami, setiap generasi-generasi dahsyat pada malam hari ini. Roh-Mu membebaskan, Membangkitkan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, semua yang di rumah. diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Ini setiap kami generasi-generasi mudamu Tuhan. Amin. Pakai setiap kami. Bila pada malam hari kami nyatakan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Biar musik memujimu Tuhan.
dari sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Setiap kami Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin katakan Indonesia akan pulih. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Katakan dengan Yesus. iman. Come on, bareng-bareng. Yang di rumah. Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Thank you Jesus. Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Malam hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Hanya satu yang kerinduan kami Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap hati kami. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kami rindu Kau ya Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu. Saat kami datang menyembah-Mu.
setiap hati kami yang rindu. Kuasa-Mu dicurahkan, Tuhan mengubahkan. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, memenuhi hatiku. Kuasa-Mu
Shalom anak-anak muda dimanapun berada, senang sekali saya Jessica Abraham dapat menyapa teman-teman untuk beribadah hari ini. Kiranya pujian penyembahan yang sudah kita naikkan dapat benar-benar menyenangkan hati Tuhan karena pujian penyembahan itu keluar dari hati kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama menundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa beribadah Tuhan dimanapun kami berada. Tapi kami percaya Engkau bisa menjamah kami. Engkau tidak terbatas ruang Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan yang menjamah kami di gereja, tetapi Engkau adalah Allah yang mendatangi kami dimanapun kami berada. Biarkan hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu, sehingga firman ini bisa berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga bukan hanya kami diberkati, tetapi kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak kemana-mana. Beberapa daerah di Indonesia menetapkan PSBB. Saya pribadi sudah hampir 4 bulan tidak pergi keluar. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, bukan? Salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita tetap antusias dalam beribadah, tetap semangat saat kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan satu kebiasaan yang baru. Yaitu saat kita mendengar firman Tuhan, kita boleh katakan amin di live chat. Kita bisa katakan puji Tuhan. Kita bisa merespon dengan mengatakan kembali sesuatu yang kita terima lewat khotbah hari ini. Yuk kita sama-sama lakukan kebiasaan ini. Biar kita tetap excited, kita tetap hangat, dan kita benar-benar terbuka untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang komunitas sehat. Tapi sebelumnya saya mau mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Dikatakan di sana, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pernahkah teman-teman mendengar beberapa merek yang akan saya sebutkan ini? Yang pertama adalah Uber. Pernah dengar? Yang kedua adalah Facebook. Pernah dengar? Atau teman-teman mungkin pernah mendengar Airbnb. Bagaimana dengan Alibaba? Berikut adalah merek-merek dagang yang sekarang sedang tren, sedang populer di dunia. Merek-merek tersebut adalah merek-merek yang dikenali dunia dan memiliki kekayaan yang begitu besar. Tapi sadarkah teman-teman bahwa keempat produk ini atau merek dagang ini mereka memiliki kesamaan dan keunikan yang luar biasa. Contohnya, Uber adalah salah satu taksi online terbesar di dunia. Dan mereka tidak mempunyai armada. Uber itu tidak punya taksi. Dia hanya menampung orang-orang yang memiliki kendaraan dan menggabungkannya dengan orang-orang yang membutuhkan kendaraan. Begitu juga dengan Facebook. Facebook adalah salah satu perusahaan media terbesar di dunia yang tidak memiliki konten. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggabungkan orang-orang yang memiliki konten dengan orang-orang yang ingin menonton konten. Airbnb adalah salah satu perusahaan
tempat kita bisa menginap yang terbesar di dunia. Tapi mungkin teman-teman juga sudah tahu, Airbnb tidak mempunyai penginapan sama sekali. Jadi apa yang dilakukan? Mereka menggabungkan orang-orang yang memiliki tempat untuk ditinggali. Mungkin ada orang-orang yang punya villa yang tidak terpakai. Kemudian mereka menghubungkan orang-orang ini dengan orang-orang yang sedang mencari penginapan. Dan yang terakhir, Alibaba adalah salah satu perusahaan dagang retail yang tidak mempunyai inventaris. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menggabungkan orang-orang yang memiliki barang untuk dijual, kemudian menghubungkannya kepada pembeli-pembeli yang membutuhkan barang dagangan tersebut. Keempat perusahaan ini bergerak dengan satu prinsip yang sama, yaitu mereka tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri namun membutuhkan sesamanya. Karena itu mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mereka menggabungkan kekuatan yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka saling bersinergi, mereka saling bersatu. Dan dari sinergi dan kesatuan inilah mereka bisa mencapai kesuksesan. Seringkali ketika kita bergabung di dalam tubuh Kristus, kita kurang menghargai komunitas. Dan kita menganggap bahwa diri kita adalah Superman yang bisa melakukan segalanya sendirian. Padahal tidak demikian. Karena Tuhan Yesus ingin kita bersatu. Karena Tuhan Yesus ingin kita menjadi tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tetapi merupakan satu kesatuan. Di dalam Yohanes dikatakan demikian, Yohanes 17 ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, agar mereka bersatu. Sebab di dalam kesatuan, sekali lagi, ada kekuatan. Di dalam komunitas, di dalam unity, di dalam sinergi, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Ketika kita terpecah-pecah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Rasul Paulus juga mengetahui benar prinsip ini. Karena itu di ayat yang telah kita baca, di Efesus tadi, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, pasal yang ke-4, dia mengingatkan jemaat Tuhan untuk saling. Kita tidak bisa melakukan saling kalau kita tidak ada di dalam komunitas. Kita tidak bisa melakukan saling ini kalau kita hanya hidup sendirian. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang dapat kita dapatkan ketika kita berkomunitas. Dan ini penting sekali, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Seringkali banyak orang yang memakai ini sebagai alasan untuk mereka tidak berkomunitas. Padahal apapun situasinya, kita tetap harus menjaga komunitas itu ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Yang pertama, benefit yang didapatkan oleh kita ketika kita berkomunitas adalah kita menjadi orang yang lebih tajam. Karena komunitas mempertajam kita. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita menjadi orang percaya, seringkali ada karakter-karakter kita yang tidak baik yang harus kita kikis. Karena itu kita membutuhkan orang lain. Anggap saya bukan orang yang sabar. Dan satu-satunya cara agar saya bisa jadi orang sabar adalah saya bertemu dengan orang yang menyebalkan. Sehingga hari demi hari hidup saya makin bisa lebih sabar. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bisa menjadi tajam. Entah karena perbuatan mereka atau mungkin mereka melihat sesuatu yang bisa kita perbaiki. Misalnya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di komunitas kita bukan orang yang on time. Seringkali orang Indonesia adalah orang jam karet. Dan kita selalu menganggap tradisi ini adalah sesuatu yang biasa.
Ini adalah suatu kebudayaan yang sudah turun-temurun dilakukan di dalam masyarakat Indonesia. Tapi ketika kita berkomunitas, kita jadi tahu karena mungkin teman kita adalah orang yang tidak suka terlambat. Jadi dia akan mengingatkan kita, ayo dong anak Tuhan jangan terlambat. Waktu adalah uang. Jadi kamu harus menghargai juga waktu dari orang lain. Karena mungkin orang itu punya kegiatan yang lain, kebutuhan yang lain, keperluan yang lain. Karena itu kita harus menghargai mereka. Saat kita bergabung di dalam komunitas, kita menjadi tajam. Hal kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita berkomunitas, selain komunitas mempertajam kita, komunitas juga memperkuat kita. Ayatnya di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke 12 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya ingat suatu kali saya pergi ke sebuah kota dan di sana saya tidak tahu jalan. Dan saya bingung sekali dan saya bukan orang yang pintar untuk membaca peta. Untungnya saya pergi dengan teman saya yang begitu jago, begitu mahir membaca peta. Bukan membaca Google Map, tapi waktu zaman itu masih peta yang di print, dicetak. Dia begitu tahu arahnya, sehingga ketika saya pergi, saya tidak menjadi tersesat karena saya memiliki teman saya itu. Coba bayangkan, di kota orang ketika saya pergi ke sana, kalau saya tidak mengenal orang tersebut, pasti saya tersesat. Alkitab berkata, lebih baik berdua daripada seorang diri. Seringkali orang langsung mengambil kesimpulan, wah ini tentang pasangan hidup. Tetapi bukan hanya tentang pasangan hidup. Ayat ini berbicara tentang komunitas. Kita membutuhkan orang lain. Karena saat kita ada berdua, kita menjadi orang yang lebih kuat. Kelemahan-kelemahan kita bisa bukan hanya kita lihat, karena tadi dipertajam, tapi kita juga bisa membangun diri kita sehingga kita bisa bangkit, entah itu dari lubang dosa misalnya. Ketika kita punya teman yang mendukung kita. Salah satu dosa yang sering dilakukan oleh anak-anak muda biasanya adalah dosa seksual. Dan ini mungkin berupa menonton film-film yang tidak benar dan biasanya dilakukan sendirian di malam hari. Dan hal ini menjadi lingkaran setan, di mana anak-anak muda merasa tidak bisa keluar dari sana. Anak-anak muda merasa tidak berdaya untuk melawan dosa ini. Tapi saya melihat bahwa ketika mereka memiliki komunitas yang bisa membuat mereka terbuka, bisa mendukung mereka, seringkali anak-anak muda ini bisa keluar dari dosa seksual tersebut. Karena kenapa? Sekali lagi, mereka memiliki komunitas yang mendukung mereka. Hari ini, yuk teman-teman kita lihat di dalam kehidupan kita. Apakah ada dosa yang selalu merongrong kehidupan kita dan membuat kita tidak berdaya dan kita bilang, aduh kayaknya saya udah menyerah aja deh sama dosa ini. Saya kayaknya gak bisa keluar lagi dari dosa ini. Coba temukan komunitas yang tepat. Ketika teman-teman menemukan komunitas yang tepat, teman-teman bisa diperkuat di sana. Saat teman-teman mulai jatuh, mulai lemah, mulai capek untuk melawan dosa yang ada, teman-teman melihat perjuangan komunitas yang ada di sana dan teman-teman bilang, saya tidak sendirian, saya punya mereka, maka saya harus bangkit lagi. Bukankah kita menjadi kuat ketika kita memiliki komunitas? Kita memerlukan orang lain di dalam hidup kita karena komunitas memperkuat kita. Hal ketiga yang kita pelajari, benefit apa yang bisa kita dapatkan ketika kita tergabung dalam komunitas. Selain kita dipertajam, selain kita diperkuat, yang ketiga, komunitas juga dapat membawa jalan keluar. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Inilah yang membedakan komunitas Kristen, orang-orang yang mengenal Kristus, dan komunitas yang ada di luar sana. Komunitas yang mengenal Kristus membawa Kristus di dalam komunitas mereka. Seringkali ada masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Sometimes there is no way out, but there is always a way up. Kadang-kadang tidak ada jalan keluar di sekitar kita, tetapi selalu ada jalan ke atas. Dan inilah yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas yang lain. Komunitas yang lain bisa menolong kita secara tubuh dan jiwa, tetapi hanya komunitas orang-orang percaya yang bisa menolong kita secara roh. Kita bisa didukung, kita bisa didorong, kita bisa dikuatkan, kita bisa didoakan. Dan ini menjadi penting sekali. Sekali lagi, pandemi yang ada seringkali membuat kita keluar dari komunitas kita. Tapi mari ambil waktu sejenak. Tuliskan di kolom komen, di chat. Kasih rasa terima kasih buat komunitas kamu. Kalau saya tergabung di dalam komunitas Bethel Youth Bandung. Saya Jessica dari Bethel Youth Bandung dan saya senang sekali bisa ada di sana. Saya banyak belajar dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan saya sangat menghargai setiap dukungan doa, setiap semangat yang mereka berikan. Dan ini berbeda sekali dengan komunitas-komunitas yang saya miliki di luar yang tidak mengenal Kristus. Jadi pastikan, mungkin teman-teman bilang, saya udah punya banyak teman, saya punya banyak sahabat. Tapi yakinkan engkau tertanam di sebuah komunitas yang benar-benar mengenal Kristus. Karena itu akan membuat perubahan. Saat ini sekali lagi, banyak orang yang berpikir bahwa gereja-gereja ditutup. Tetapi mari saya pengen teman-teman memiliki cara pandang yang lain. Terbalik. Bukan gereja ditutup, tapi justru setiap gereja menjadi terbuka. Teman-teman bisa chat, bisa tanya, bisa reach out, bisa minta tolong pada gereja manapun saat ini. Dan saya yakin di komunitas-komunitas yang ada itu, ada orang-orang yang mau menolong teman-teman. Saat ini adalah saat yang terbaik. Kalau teman-teman bilang, aduh saya malu ke gereja. Mungkin teman-teman punya masa lalu yang buruk, teman-teman punya penampilan yang kurang baik. Karena masa lalu mungkin teman-teman penuh dengan tato tangannya. Dan teman-teman suka mikir, kalau saya ke gereja saya diterima nggak ya? Ini adalah saat yang terbaik. Karena teman-teman bisa reach out mereka. Mereka nggak harus ngelihat fisik teman-teman seperti apa. Tapi ketika teman-teman reach out, menjangkau, datang ke gereja itu dengan cara mungkin WA atau lewat direct message atau lewat komen, saya percaya orang-orang yang ada di gereja akan mendoakan teman-teman. Teman-teman bisa terbuka dengan mereka dan menceritakan apa yang perlu diceritakan. Hari ini kita belajar ada 3 hal setidaknya yang membuat kita bisa bertumbuh, yang membawa benefit di dalam kehidupan kita saat kita terlibat dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat akan mempertajam teman-teman. Komunitas yang sehat akan menguatkan teman-teman. Komunitas yang sehat akan membantu teman-teman menemukan jalan keluar. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan teman-teman tinggal di dalam komunitas. Saya teringat ada satu kisah tentang sekelompok landak. Landak-landak tersebut ada di dalam sebuah gua di musim yang dingin. Saat itu musim dingin begitu ekstrim dan tidak seperti biasanya, sehingga landak-landak ini mulai menggigil satu dengan yang lain. Dan mereka mulai berbicara satu dengan yang lain dan bilang, wah kayaknya kalau kita sendirian kita tidak akan bisa survive, kita nggak akan bisa keluar dari musim dingin ini, mungkin kita bisa mati kedinginan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk mendekatkan diri satu dengan yang lain agar hangat. Tapi ketika mereka mendekatkan diri satu dengan yang lain, mereka merasakan uncomfortable, nggak nyaman. Kenapa? Karena ternyata cucuk dari landak yang dekat dengan mereka itu menusuk ke mereka sehingga mereka mulai merasa sakit. Dan akhirnya landak-landak ini berpikir, aduh memang sih sekarang agak hangat kita bisa survive, kita bisa berhasil melalui musim dingin, tapi nanti saya banyak terluka. Ya udahlah kalau gitu, yuk kita putuskan lagi, kita ambil jalan masing-masing. Jadi terserah kita lah, kita mau kemana.
Yang penting kita nggak tusuk satu dengan yang lain. Akhirnya mereka memutuskan mereka tidak lagi mau bersatu, mereka mengambil jalan mereka masing-masing. Ketika musim dingin selesai, tahukah teman-teman berapa landak yang tersisa yang bisa melewati musim dingin dengan baik? Tidak ada satupun landak yang berhasil melewati musim dingin dengan baik. Kenapa? Karena mereka semua mati kedinginan. Bukankah itu sesuatu hal yang menyedihkan? Kita tahu saat kita terlibat dalam komunitas akan ada orang-orang yang menyinggung kita. Orang-orang yang mengecewakan kita. Orang-orang yang membuat kita merasa, kenapa ya? Kayaknya saya lebih enak sendiri aja. Tapi ketahuilah hal ini. Kita tidak bisa survive sendirian. Karena kita membutuhkan orang lain. Karena itu pastikanlah kita terlibat di dalam komunitas. Meskipun perselisihan atau gesekan bisa terjadi saat kita berinteraksi dalam komunitas, namun justru itulah yang membuat kita bertumbuh dan hidup. Hari ini, yuk sama-sama kita cek diri kita masing-masing. Adakah kita pernah terluka, pernah kecewa, pernah males? Di masa lalu ada komunitas Kristen yang mengecewakan kita. Mari kita bawa kekecewaan itu di hadapan Tuhan. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu menghentikan kita untuk tergabung kembali dalam komunitas yang sehat, komunitas yang mengenal Tuhan. Karena kenapa? Karena itulah kerinduan Tuhan, agar setiap umatnya bersatu. Sebagaimana Allah adalah satu. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, kita jadi orang yang saling menolong, saling membantu, dan kita jadi satu di dalam tubuh Kristus. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Dan sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Engkau mau kami untuk bisa bersatu. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati yang rendah seperti Engkau. Hati yang mau menerima kekurangan orang lain. Hati yang mau kembali percaya bahwa kami harus tertanam di dalam komunitas yang sehat. Biarkan kami lebih dipertajam, lebih diperkuat. Kami juga bisa mendapatkan jalan keluar saat kami tergabung dalam komunitas ini ya Bapa. Biarkan Tuhan di waktu-waktu seperti ini, di saat badai menerpa dengan keras, biarkan kami bukan justru tercabut Tuhan, tetapi biarkan diri kami tertanam lebih dalam, berakar lebih dalam dan kuat lagi Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, saat kami tergabung dalam komunitas yang mendukung kami Tuhan, kami bisa melalui badai ini dengan baik. Bukan hanya melalui, tetapi lebih dari itu kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau yang materaikan firman ini dalam dan kuat di hati kami masing-masing. Sehingga apapun yang terjadi, kami bisa tetap hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.